Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan kami, tim Janturan Misteri Nusantara. Pada malam hari ini, kita akan mengungkap tentang misteri gamelan tua. Saat ini, saya sudah berada di Sanggar Ngesti Laras Komba, Sentani, Kabupaten Jayapura, yang konon sanggar ini memiliki gamelan yang bisa berbunyi sendiri. Dan ini adalah kesaksian dari warga sekitar yang tinggal di dekat juga. Kita sudah bersama dengan salah satu warga yang tinggal di sekitaran sanggar. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sarti. Ya mohon maaf Ibu, apakah benar di sanggar ini sering terdengar suara-suara gamelan yang berbunyi sendiri? Iya benar. Kira-kira itu ada hari tertentu atau pada hari biasa juga seperti itu Ibu? Biasanya yang sering terjadi itu di malam Jumat Kliwon. Pada pukul berapa Ibu biasanya terdengar suara itu? Itu biasanya di tengah malam sekitar jam-jam 1, jam 2 malam. Oke Ibu, gitu saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas kesaksiannya. Ini kita sudah berada dengan salah satu keluarga yang tinggal di sekitar sanggar. Apakah benar Ibu, dari sanggar tersebut sering terdengar suara gamelan? Iya betul. Kira-kira pada pukul berapa gamelannya terdengar? Jam 1 malam atau jam 2 malam. Ada hari-hari tertentu tidak gamelannya berbunyi? Ada setiap malam Jumat Kliwon. Itulah tadi kesaksian dari salah satu keluarga yang tinggal di sekitar sanggar. Oke, pada saat ini kita sudah bersama dengan para sesepuh dari Sanggar Ngesti Laras Komba. Mbak Warsin, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Warkun, apa kabar? Mbak, apakah benar Mbak ini di sini sering terdengar suara gamelan yang berbunyi sendiri? Konon kata orang yang tinggal di sekitar sanggar ini memang begitu. Untuk yang saya pribadi yang bertempat tinggal di sini, memang tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi justru orang yang tinggal di sekitaran yang tinggalnya lebih jauh dari saya mengalami hal yang aneh seperti itu. Jadi malah yang dengar yang jauh itu ya? Iya, iya, betul. Itu pada malam-malam tertentu atau hari-hari biasa juga berbunyi? Menurut beliaunya yang sering mengatakan pada saya itu hari-hari tertentu. Biasanya malam Jumat Kliwon, atau kalau gamelan ini lama tidak dipakai latihan atau digunakan untuk Pentas atau tampil itu begitu. Malah bunyi sendiri kalau nggak digunakan ya? Betul. Ya Bah, itu menurut Abah nih gimana ya Bah? Baik, jadi begini Mas Ari ya. Fenomena yang terjadi di Sanggar Ngesti Laras Kampung Komba, Kabupaten Jayapura ini, sebelumnya sanggar ini kan adalah salah satu sanggar yang tertua begitu Mbak ya. Jadi Sanggar Ngesti Laras ini konon katanya sanggar yang tertua, sanggar kesenian tarian Jawa yang tertua yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Mbah selaku sesepuh daripada sanggar ini tadi mengatakan bahwa sanggar ini itu gamelan yang ada di sini konon seringkali berbunyi pada saat malam-malam tertentu. Nah kalau kita melihat fenomena apa yang terjadi Mas Ari, tentunya di sini ini memiliki kekuatan aura mistis yang sangat besar, begitu. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena sangat mustahil ya, gamelan yang bunyi sendiri, padahal tidak ada yang memainkannya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau gamelan ini sudah lama tidak dimainkan, tidak dibunyikan, atau mungkin tidak diadakan hal-hal tertentu seperti mungkin pentas atau apa begitu, biasanya gamelan-gamelan ini akan berbunyi sendiri begitu Pak ya. Nah, ini berarti Mas Ari bahwa di sanggar ini gamelannya ini betul-betul luar biasa. Iya Bah. Gamelan ini adalah bunyi sendiri boleh dibilang gamelan yang keramat ya. Gamelan yang tertua, gamelan yang boleh dibilang memiliki kekuatan aura mistis yang sangat besar. Jadi seperti itu. Jadi begitu Mas Ari. Oh iya, mungkin biasanya kalau boleh tanya, sejarahnya gamelan ini tuh bagaimana? Apakah ini
memang murni dari sini atau didatangkan dari Jawa begitu, Mbah? Iya, Mbah. Memang ini gamelan ini didatangkan langsung dari Jawa, yang pada waktu itu dari sesepuh-sesepuh yang berdomisili di sini, dari Yang terdahulu ya. yang terdahulu ya, itu ingin melestarikan budaya yang dari kampung sana, dari Jawa, maka sesepuh berembuk dan mengumpulkan dana guna pembelian gamelan ini. Berarti gamelan ini memang didatangkan dari tanah Jawa. Iya, langsung dari Jawa. Seperti itu ya. Dan apa betul memang bahwa gamelan ini berasal dari daerah Jawa Tengah begitu? Memang benar itu ya sejarahnya ya. Oh iya. Nah, memang kalau kita bicara masalah kesenian Jawa, Mas Ari ya, dan juga rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, kesenian Jawa ini betul-betul kesenian yang sangat luar biasa Iya, dan sangat luas sekali seperti itu. Dan gamelan-gamelan ini pun kalau boleh kita cerita, dalam proses pembuatannya itu tidak serta-merta dibikin begitu saja. Biasanya itu ada ritual-ritual khusus begitu, Mbak ya? Ya, Biasanya ya, ya. selain penyelarasan daripada gending bunyi, itu biasanya ada tirakat-tirakat tertentu daripada si empu pembuat gamelan ini tadi. Memang benar, Mbak ya? Betul, betul. Iya. Makanya konon kadang-kadang di hari-hari tertentu gamelan-gamelan tersebut biasanya disajeni ya biasanya. Iya, utamanya pada hari Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon. Wah itu. Nah di sini Mas Ari, dia dikatakan bahwa malam Jumat Kliwon biasa disajeni ya, Iya. Iya. sebagai wujud terima kasih kepada leluhur, sehingga sampai saat ini kita bisa mendengarkan larasnya gending gamelan. Nah, ketika tidak disajeni biasanya maka akan berbunyi begitu ya, Mbah ya. Iya. Nah, itu. Oh, jadi itu kayak pertanda minta sajen bro. Ya, minta Iya. jadi bahasanya begini. Kalau saya lebih simpelnya kemungkinan gamelan-gamelan ini minta untuk diperhatikan. Oh, iya bisa Begitu, iya kan? Pak. Minta diperhatikan supaya dilestarikan begitu. Jadi jangan Iya, Pak. sampai kesenian Jawa ini atau warisan budaya ini kan salah satu warisan daripada Iya, Pak. budaya leluhur, terutama bagi orang Jawa pada Iya, umumnya ya. Nah, Ini adalah warisan yang luar biasa ini dan harus dilestarikan. Jadi bisa jadi gamelan yang berbunyi sendiri ini sebagai media pengingat supaya saya ini ada loh, jangan dianggurkan saya loh, ayo ditabuh atau ayo dilestarikan, mungkin seperti itu Mas Ari mungkin. Makanya ketika tidak dilaksanakan itu biasanya atau lama nggak terpakai maka dia akan berbunyi dengan sendirinya. Iya. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk fenomena ini Mas Ari, kita akan mencoba untuk membongkar misteri ini. Jadi tentunya gamelan-gamelan ini berbunyi dengan sendirinya, pastinya ada sesuatu. iya, Pak. Ada Ya yang kan? Karena kalau kita Iya. bicara masalah kegaiban atau misteri, ya kan, suara-suara itu biasanya adalah media untuk gaib itu ingin memberitahu sesuatu kepada kita. iya, Pak. Jadi tentunya gamelan ini tidak akan berbunyi dengan sendirinya tanpa ada maksud dan tujuan. Tanpa ada sebabnya. Oleh sebab itu pada malam hari ini tim Janturan Misteri Nusantara akan mencoba untuk mengungkap dan mengupas sebenarnya ada fenomena apa di balik gamelan yang berbunyi sendiri. Mohon izin Mbah, kadang-kadang itu kalau boleh tahu dari segi gamelan ini kan di sini kan ada kenong, ada saron, ada gong dan ada yang lain-lain. Iya. Cenderung itu berbunyi dari arah yang mana, Mbah? Gongnya mungkin atau kenongnya mungkin yang sering berbunyi? Dari Biasanya dari kenong. Dari kenong ya. Selain kenong, yang sering saya Dengar-dengar terima itu iya. gong utamanya. Gong utama, besar gong, ya. itu yang Ah. sering, yang Iya. terdengar jelas. Dari gong dan juga kenong itu tadi. Baik, itulah tadi penjelasan daripada sesepuh kita yang ada di sanggar yang tertua di Kabupaten Jayapura, yaitu Sanggar Ngesti Laras ini.
kita akan mencoba Mbah ya, mohon izin kita akan mencoba. Allah segala sesuatunya Allahu a'lam ya, tapi kita akan mencoba sebenarnya ada misteri apa di balik gong ataupun gamelan yang berbunyi sendiri ini. Nah, di sini saya membutuhkan salah satu mediator kita. Di sini saya minta mungkin Mas Priyo mungkin bisa. Ya. Mas Priyo mana? Mas Priyo mungkin bisa. Oke. Mas. Ini Mas Priyo. Siap Mas Priyo ya? Insya Allah siap. Siap ya? Oke. Ini adalah mediator kita, yang mana kita akan mencoba untuk mengungkap misteri apa yang terjadi pada malam hari ini. Mohon izin, ada yang bawa minyak ya? Coba ada yang bawa minyak? Saya minta minyak. Iya. Coba saya minta minyaknya ya. Seperti biasa bagi rekan-rekan yang lain, saya minta untuk hati dan pikiran jangan kosong ya, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi, seperti beberapa take video kita yang lalu ya, banyak yang kesurupan ya. Kesurupan di itu luar frame. Mas Priyo siap ya? Oke, monggo Mas Priyo. Iya. Mas Sodik mungkin bisa dikasihkan. Oke. Agak ke depan lagi sedikit. Iya, oke. Dikasihkan minyaknya. Minyaknya bisa dicium ya Mas Budi ya. Mas Budi di samping ya, jaga ya. Oke. Dicium dulu minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Ari bisa ditanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, dengan siapa ya? Apakah benar Anda itu salah satu penghuni di sanggar ini? Jadi ini benar. Jadi apakah benar Anda adalah salah satu penghuni di sanggar ini? Benar ya. Kalau boleh tahu, konon sanggar ini memiliki gamelan yang sering kali berbunyi sendiri di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Apakah itu benar? Dan apakah itu yang membunyikan adalah bangsa kalian? Bangsa Anda. Kalau boleh tahu, kalian ini dari bangsa apa sebenarnya? Jin leluhur. Jadi dari jin leluhur ya. Mohon maaf, itu wujudnya seperti apa? Kalau boleh tahu wujud Anda seperti apa? Sampean podo wae. Jadi dia mengatakan bahwa wujudnya ini hampir sama seperti kita. Jadi pada hakikatnya Mas Hari, manusia dengan jin itu sebenarnya tidak jauh beda, hampir sama. Cuman bedanya adalah kita adalah manusia, makhluk yang paling sempurna karena kita wujud. Iya, Bu. Sedangkan mereka tidak kelihatan seperti itu. Kalau boleh tahu, maksud Anda untuk membunyikan gong-gong ini di saat malam-malam tertentu itu maksudnya apa? Tujuannya apa sebenarnya? Ben sampean iki podo eling marang leluhur. Oh. Podo eling marang budaya Jawa. Aja mbok lalekno budaya Jawa iki. Jadi dia mengatakan bahwa tujuan dia untuk membunyikan gendingan atau gamelan-gamelan ini adalah mengingatkan kita, terutama orang-orang yang berada di sanggar ini dan juga warga yang ada di sekitar sanggar ini, untuk mengingat bahwa jangan lupa terhadap budayanya, terkhusus orang Jawa ya, jangan lupa terhadap budayanya. Seperti itu ya mungkin maksud Anda ya. Selain itu mungkin ada maksud dan tujuan lain lagi selain itu? Mesake. Ya. Para sesepuh iki nggo agama iki teko kene. Wis puluhan tahun ning kene. Masa sampean iki bakal ngilangke budaya Jawa ning perantauan iki. Jadi dia mengatakan bahwa dia membunyikan gamelan ini selain mengingatkan
kita semua untuk jangan melupakan kearifan budaya dan jangan meninggalkan budaya. Dan dia mengatakan juga bahwa gamelan ini didatangkan dari Jawa itu sudah puluhan tahun begitu Mas Hari. Dan dia berharap generasi-generasi penerusnya itu jangan sampai meninggalkan warisan budaya leluhur ini. Kalau bisa harus tetap dilestarikan seperti itu. Jadi mungkin begitu maksud Anda ya. Argo para leluhur biyen iki nyebarke agama Islam yo teko gamelan, teko kesenian. Dadi yo sampeyan iki gamelan iki dudu mung gamelan. Gamelan iki duwe cerita. Cerita piye masuke agama ning tanah Jawi. Agama iki sing ora diyakini nanging iso para leluhur iki piye carane nyebarke agama Islam. Kami gamelan, kami budaya-budaya, kami tari-tarian. Iku salah satu pakem pendiriane wong Jawa. Aja mbok diilangne, aja mbok dibubarne. Aku mung nei. Iya, jadi dia menjelaskan lagi-lagi bahwa gamelan ini adalah media yang digunakan oleh para sesepuh dan pini sepuh tanah Jawa sebagai media wujud pendekatan kepada masyarakat. Dan gamelan ini itu digunakan oleh para kiai-kiai zaman dahulu kala itu untuk sebagai media pendekatan kepada masyarakat Mas Hari, melalui budaya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya gamelan ini luar biasa begitu Mbah, bahwa gamelan-gamelan ini adalah media budaya Jawa seperti itu. Nah, dan gamelan-gamelan ini dulu digunakan oleh kiai-kiai sepuh kita untuk menyebarkan syariat agama Islam di tanah Jawa, sehingga dapat diterima oleh orang Jawa pada umumnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada pesan-pesan bagi Anda buat generasi muda yang saat ini? Ojo mbok deleng gamelan iki barang tuwa. Ojo mbok deleng gamelan iki barang sepele. Yen pancen sampean-sampean iki orang ngerti jenenge seni, orang ngerti jenenge pakeme wong Jawa, bakal nganggap gamelan iki namung barang-barang bekas. Nanging yen ngerti sampean ngerti jenenge artine seni, sampean bakal nguri-nguri budaya Jawi, bakal ngurmati gamelan iki. Mbok dina Jumat Kliwon sampean yo eling, mbok dikembangi, mbok dikumbah-umbahi, mbok dirawat sing wis mestine wong jaman biyen wong Jawa kuwi piye. Dirawat, diumbah-umbah kangge kekembang, kangge wewangian. Ojo mung arep dienggo. Sampean iki kangge gamelan iki diuri-uri sing apik, sing tememen. Iki peninggalane wong Jawa. Ojo nganti ilang. Baik, jadi Mas Hari, beliau mengatakan bahwa pesan untuk kita semua selaku generasi muda, kalau bisa budaya Jawa ini jangan sampai kita lupakan. Dan kita jangan menganggap remeh bahwa ini adalah gamelan tua yang mungkin sudah ketinggalan zaman bagi anak sekarang. Karena anak sekarang itu cenderung lebih mengarah bermain gadget ya, daripada bermain gamelan seperti ini. Nah, artinya begini, beliau tadi berpesan bahwa jangan menganggap gamelan ini gamelan tua, begitu. Dan kalau bisa dilestarikan budaya ini, karena budaya ini adalah budaya warisan leluhur kita yang sangat luar biasa. Wajib dilestarikan. Wajib untuk dilestarikan. Kalau kita berbicara masalah gadget itu dunia zaman sekarang, iya kan? Tetapi sebelum kita mengarah ke arah gadget ini, itu musik-musik terdahulu kala itu yang kita dengar di HP, iya kan? Sekarang enak kita putar gamelan, putar apa, semua tinggal putar YouTube, semua ada. Tapi sejarahnya semuanya itu ya bersumber dari gamelan ini di masa lampau. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita melupakan sejarah begitu.
Jadi dia berpesan seperti itu, dan sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita melestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Jadi Kalau begitu. kita siapa lagi? Iya kan? Kita Mungkin generasi seperti itu muda. ya maksud Anda ya. Sampean iki wis nelusuri. Sopo wae sing sering ngrungokke gamelan ben malam Jumat Kliwon. Iya. Ning opo? Sing cedak gone sanggar iki ora pernah ngrungok gamelan ing malam Jumat Kliwon. Kenapa bisa seperti itu, Mbak? Aku lo sesepuh, kula leluhur sing neng kene, kula leluhur sing jaga tempat kene. Aku mau ganggu wong sing lagi istirahat ning samping panggonanku. Jadi dia mengatakan bahwa gamelan-gamelan yang bunyi ini cenderung yang jauh Yang lebih jauh. mendengarkan Yang dengar. daripada yang dekat. Yang Kenapa? Rupanya mereka ini tidak ingin menakut-nakuti atau mengganggu yang dekat Yang seperti dekat. itu. Tapi Sangat. mereka justru mendengarkan suaranya di yang jauh. Yang Jadi jauh, yang di yang jauh itu biasanya, mohon maaf Mbah, biasanya yang jauh itu mereka beranggapan bahwa ada latihan mungkin ya. Iya, betul. Ada latihan atau mungkin ada pementasan apa begitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari Dekat kalau waktunya langsung. kan Nggak mungkin, iya, Biasanya begitu. Waktunya sudah lewat Iya. tengah malam begitu. Iya. Jadi kalau orang yang tidak tahu beranggapan bahwa wah ini kayaknya ada pementasan di sana ini atau ada latihan di sana, mungkin seperti itu ya. Iya, baik. Jadi pemirsa Janturan Misteri dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita mendapatkan hikmah yang luar biasa, nasihat yang luar biasa, bahwa sudah sepantasnya lah bahwa warisan-warisan seperti gamelan ini itu harus kita lestarikan, begitu Mas Ari ya. Jaga. Karena kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Iya. Karena ini adalah salah satu aset budaya, bukan hanya khusus bagi orang Jawa, tapi bagi Indonesia. warga negara Indonesia Iya. pada umumnya ya. Iya. Dan kita harus bangga akan hal itu supaya budaya kita ini tidak diklaim oleh negara lain, Iya, begitu betul. Mas Ari ya. Jadi seperti itu. Kalau kami boleh bertanya, di dalam sanggar ini tadi dijelaskan bahwa ada gong yang berbunyi, ada kenong yang berbunyi. Itu dikarenakan mungkin sebagai pengingat ya. Pengingat kita untuk selalu melestarikan budaya ini. Kalau boleh ditanya, selain Anda di sini, apakah masih ada sosok lain seperti Anda? Karena tadi dijelaskan bahwa selain gong, kenong, dan yang lain pun bisa berbunyi sendiri. Apakah mungkin selain Anda ada lagi sosok lain seperti itu? Sing jaga ning kene, saiki namung bangsaku, para leluhur. Ya, jadi dia mengatakan bahwa memang benar ada selain dia dan mereka berasal dari jin leluhur tanah Jawa, seperti itu. Jadi begitu Mas Ari. Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk mengingatkan kita supaya jangan sampai kita itu melupakan budaya, Iya, seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan selaku generasi muda, insya Allah kita akan berupaya untuk tetap melestarikan budaya Jawa ini ya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Anda sudah memberitahukan banyak hal kepada kami dan mengingatkan kami untuk selalu tetap melestarikan budaya ini. Baik, terima kasih. Oke, mungkin Mas Sodik, ya. Pesanku mung siji, Nggih. sampean ngundang awakku. Aku wis kei pekeling marang sampean-sampean iki. Dadi tanggung jawab sampean-sampean iki nguri-nguri gamelan iki. Iya. Ojo nganti ene sing cacat, ojo nganti ene sing ilang. Mergo apa? Gamelan iki warisane leluhure wong Jawa. Kula namung pesan niku. Kula pamit. Iya, insya Allah. Mungkin Yen kembang, kula ene salah apa-apa nggih kula njawab ngapunten. Iya. Iya, sami-sami. mungkin kembang kita bisa minta kembang mungkin. Kembang. Yang ini rokok kita kula pamit. Iya, kembang sama rokok. Rokoknya Iya. Coba sini minta kembang sama rokoknya.
Oke. Oke. Kembangnya dikasihkan tangan kanan semuanya 3 kembang telur. Iya. Kembangnya kayak kono wae kene. Baik. Mengko selehnono gong Ngoten gong. mergo iki wis suwe gamelan ora dikei wewangian. Ora dikei umbah-umbah. Aku ora nesu marang sampean. Nanging awakku namung ngelingke diuri-uri iki gamelan. Dionekke gamelan iki digawa teko kene. Yo bakal dionekke. Dudu dikanggo bakal rusakno. Diuri-uri. Insya Allah pesan Anda akan kami sampaikan ya. Sing ngurus yo sing ngerti budaya Jawa. Aja mbokeki wong semena-mena. Aku yo ora ikhlas. Aku nguri-nguri budaya Jawa. Aku njogo gamelan iki. Sampean iki ngei marang wong sing ora ngerti budaya Jawa. Aku ora nesu, nanging aku namung ngelingke. Yen pancen arep nguri-nguri budaya Jawa, yen sampean arep nguri-nguri gamelan iki, ya aja tanggung-tanggung. Yen pancen arep ngrumat, yen pancen arep ngrumati, yen pancen arep ngedusi. Yuk tata carane enek. Wong arep salat kuwi yo ana tata carane. Enek step-stepe. Nanging ora mung teko. Aku mending ora usah mbok rumat. Tak lunga, tak boyong sakabehane. Tapi yen pancen sampean iki esih seneng budaya Jawa, esih pengen nguri-nguri. Yuk di rumah sing temen. Sampean iki wong Jawa. Ngerti piye carane ngrumat gamelan. Ngerti piye carane ngedusi gamelan. Dikei wewangian. Dudu namung sampean sing butuh wewangian. Bangsane kula yo butuh. Kula namung pesan niku. Iki mengko selehane gong. Baik, buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, lagi-lagi dia berpesan bahwa kalau bisa gamelan ini atau kesenian ini harus dilestarikan seperti itu. Pada intinya seperti itu, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan dia menjelaskan bahwa gamelan ini menyimpan banyak filosofi. Jadi ibaratnya gamelan ini itu ya harus kita jaga, kita rawat dengan baik. Seperti karena gamelan ini dulu itu dijadikan media sebagai wujud untuk penyebaran agama Islam di tanah Jawa, sehingga sampai detik ini alhamdulillah banyak orang yang akhirnya mengerti dan menerima agama Islam di tanah Jawa. Seperti itu. Jadi gamelan ini pun menyimpan filosofi, Mas Hari, seperti dia jelaskan tadi. Ibarat orang sholat itu harus ambil air wudhu dulu untuk membersihkan, seperti itu. Nah, gamelan ini pun menyimpan filosofi karena mohon maaf, Mbah, gamelan ini kalau cuma gong saja kan nggak bunyi, nggak bagus gitu, Mbak ya, dengarnya ya. Jadi harus selaras ya antara mungkin kenongnya, saronnya, dan gongnya dan yang lain-lain ya. Jadi itu ternyata memiliki filosofi yang sangat besar. Jadi pada hakikatnya hidup ini kita sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Jadi seperti itu. Dan dia menjelaskan bahwa kembang ini adalah media untuk wewangian. Wewangian sebagai wujud terima kasih kita kepada leluhur kita yang sudah menciptakan gamelan ini. Jadi bukan sebagai media yang lain-lain, tidak, tapi sebagai media wujud terima kasih kita kepada leluhur kita yang sudah menciptakan gamelan ini. Sehingga pada saat ini
Dari larasnya gending gamelan ini terciptalah nada alunan solawatan, nada alunan lagu-lagu, iya kan, yang kita bisa nikmati sekarang. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Insya Allah nasihat Anda akan kami sampaikan ke seluruh generasi muda, ya, supaya kita tetap melestarikan budaya leluhur ini, seperti itu. Ojo hilang Jawa nih. Dia menjelaskan bahwa orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Jadi wong Jawa ojo nganti hilang Jawane. Arti kata Jawa, Mas Ari, itu adalah mengerti. Jadi orang Jawa harus mengerti. Arti kata mengerti ini luas, ya. Arti kata mengerti ini luas. Artinya kalau orang Jawa itu ada filosofinya. Sama orang yang lebih tua kita harus lebih menghormati, sopan santun, seperti itu. Begitu ya. Baik, terima kasih. Banyak sekali nasihat yang sudah Anda berikan kepada kami. Mudah-mudahan akan kedepannya akan kami sampaikan kepada generasi muda melalui channel YouTube kita ini, dan sudah didengar oleh banyak generasi muda tentunya, yang mana insya Allah kedepannya kita akan tetap melestarikan budaya warisan leluhur ini, Mas Arya. Jadi seperti itu. Oke, ini kayaknya mediator kita ini mungkin yang ngerasuki mau pamit. Nanti biasanya dia keluar sendiri ya. Terima kasih ya, kami ucapkan terima kasih ya kepada Anda ya. Iya. Insya Allah. Ini iso yo di pentas. Insya Allah. Baik. Ora iso yo ditutup. Iso. Iya. Dionek-onek. Timbangannya suruh turu sore-sore mendingan dibunyikan seperti itu. Baik. Sampun nggih. Kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget nggih dhateng panjenengan. Kula wong tuwa ini luput njaluk ngapura. Nggih, sami-sami nggih. Kula pamit. Nggih, biasanya dia akan mengarah ke nggih. Nggih. Biasanya dia akan ke sana biasanya. Kembangnya dibawa Mas Sudik, ditaruh di gok situ. Iya. Oke. Kula pamit. Nggih, monggo. Oke. Ditaruh situ. Iya. Dipegang mediator kita, masih diikuti dipegang. Diikuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Bisa. Oke. Buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, dan juga para sesepuh dan bini sepuh serta Mas Ari dan Pak Sudik, itu tadi adalah hasil daripada interaksi kita dengan kegaiban yang ada di sini. Jadi rupanya gamelan yang bunyi sendiri ini adalah sebagai media untuk pengingat kita untuk jangan sampai melupakan warisan budaya leluhur ini. Karena memang kalau bukan kita, siapa lagi Mbah ya? Tentunya harusnya kita. Jadi seperti itu Mas Ari. Dan dia menjelaskan bahwa kalau bisa itu diberi kembang sebagai media wewangian. Dan wewangian ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita atau rasa terima kasih kita kepada leluhur kita yang mana telah menciptakan gamelan ini, sehingga pada saat ini kita bisa menikmati alunan nada yang dihasilkan dari gamelan ini. Jadi mungkin seperti itu. Jadi seperti itu Mas Ari hasil penulisan kita. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Mbah Warsin buat generasi muda saat ini, mungkin seperti apa? Silakan. Terima kasih. Untuk yang pertama kali saya mengucapkan
Banyak-banyak terima kasih kepada para arwah leluhur yang telah menjaga kami selama ini. Dan saya berpesan kepada generasi muda, ayo kita lestarikan bersama budaya Jawa ini, karena dengan perangkat yang sebanyak ini tidak mungkin kalau dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Jadi mari kita sama-sama untuk melestarikan budaya ini dan meramaikan sanggar ini kembali. Dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Gomblo, pesan buat generasi muda kita seperti apa? Ya, menurut saya ya harus kesenian harus berkembang, harus maju. Harus maju. Iya, karena ini warisannya harus diteruskan lagi. Gamelan ini harus dibunyikan, harus latihan terus. Intinya menerus. harus tetap dilestarikan ya. Harus Jangan melestarikan. dilekang oleh waktu seperti itu ya Pak. Iya. Pak ya. Ya, terima kasih. Iya. Baik Mas Ari, itu tadi pesan-pesan daripada sesepuh dan bini sepuh kita. Dan buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, terkhusus bagi Anda yang orang Jawa, mari kita lestarikan budaya leluhur kita, dan kita harus bangga terhadap warisan budaya leluhur kita. Dan seperti hasil penelusuran kita pada malam hari ini tadi, melalui mediator kita yang kerasukan salah satu sosok jin leluhur ya, dia menjelaskan dan mengatakan bahwa kalau bisa budaya ini harus tetap dilestarikan dan jangan sampai dilekang oleh waktu. Jadi seperti itu Mas Ari, iya, hasil penelusuran kita pada malam hari ini. Jadi buat para pemirsa semua, tadi itu adalah hasil penelusuran kita. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung kami dengan cara like video-video kami, komen jika ada kritik dan saran. Jangan lupa juga subscribe dan share jika menurut Anda konten-konten yang kami buat bermanfaat buat kalian. Mungkin seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah.